Namo Buddhaya. Namaste, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, saya Romo Peter. Ini masih 15 sama saya. Sama saya berarti baru saya dicek di ini ya, para mahasiswa, Bapak Ibu semuanya. Habis cek isi pada, diisi ada. Ini kayak pertemuan berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah 6 kali, 2 kali lagi. Ini. Iya. Tanggal 15 ini ya, 67 ya. Sekarang tanggal 15 ya. Iya betul nanti tanggal 15. 15. Masih masuk baru 7 orang. Ya sambil berjalan ya. Jadi nanti kita akan meneruskan untuk pada pertemuan kemarin kan kita baru semuanya ya sama Tabana dari objek meditasi, dan kita akan meneruskan di pertemuan ini ada carita walita. Nah ini yang saya kira ini akan sangat menarik sekali. Namun sebelumnya mari kita bersama mempersiapkan diri untuk melaksanakan meditasi. Jadi pokoknya setiap awalnya kita awal dengan bermeditasi bersama. Jadi ya paling tidak setengah jam dan meditasinya sudah lumayan untuk melatih diri. Ya. Silakan Anda memasang memposisikan diri dengan enjoy, relax dengan kondisi apapun, jangan terbebani, ya. Kita akan mulai. Akan sambil menunggu yang lain biar masuk. Nanti kalau yang sudah masuk, yang masuk langsung mengikuti dan berinteraksi. Mari kita bersama-sama menunjukkan cipta rasa dan rasa kita dalam keheningan. Silakan ambil nafas panjang. Kemudian lepaskan pelan-pelan. Posisi relax. Konsentrasikan awal periksa mata. Konsentrasikan pada keluar masuk nafas. Masuk. Lepaskan. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan nafas. Lepaskan. Bernafas lagi, tahan, hembuskan lagi. Bernafas lagi, tahan, hembuskan. Lakukan terus dalam bertenaga. Anda saat itu ada tahu dan bernafas. Masuk, tahan, lepaskan.
Masuk, tahan, kemudian lepaskan. Terus perhatikan dan sadari setiap momen yang menyentuh dalam indera Anda. Baik melalui suara, melalui pikiran, melalui rasa, Anda sadari terus-menerus. Anda nikmati proses yang Anda alami dalam waktu yang singkat, tetapi Anda merasakan baik melalui pikiran, melalui sentuhan, melalui perasaan, melalui objek-objek yang menyentuh ke enam figur dunia. Dan cukup memperhatikan, menyadari kemunculan objek-objek yang muncul dan menyentuh keenam figur India.
Kita perhatikan pola nafas, keberanian, dalam batin munculkan pemikiran untuk memancarkan segala cinta kasih baik sayang kita kepada makhluk. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, bebas dari segala macam penderitaan, bebas dari segala macam penyakit, bebas dari segala macam bentuk-bentuk penderitaan maupun penderitaan terhadap diri. Penyimpanan para masukan wisata untuk wisata. Semoga semua hidup berbahagia. Silakan ambil nafas panjang dan lepaskan sampai seakan-akan kita melepaskan semua beban. Nafas panjang, lepaskan. Ambil nafas lagi dan lepaskan. Kembali seperti semula. Selamat malam para mahasiswa semuanya. Namo Sankaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Jadi pada malam hari ini ya Pak. Bante, sebelum mulai boleh tanya Bante? Ya silakan. Begini Bante, waktu meditasi kita kan perhatian ke nafas, keluar masuk. Nafas kita ini kan yang mestinya itu nafasnya diatur atau normal Bante? Normal. Memang awal ketika kita untuk mengikat kesulitan kita harus perhatikan dulu. Jadi masuk keluar perhatikan itu kemudian diatur itu Bante. nafasnya kalau awal ya diatur awal itu menegaskan, tapi setelah itu hanya diperhatikan saja. Jadi ambil nafas pun tidak harus dibuat-buat, tapi langsung kita mengikuti alurnya saja. Nafasnya itu seperti biasa. Karena kan ini Bante, nafas kita ini kan ada nafasnya pendek kan, nggak gitu panjang. Jadi antara masuk dan keluar itu kan terasa cepat sekali. Nah jadi itu bagaimana? Jadi kita ikuti aja gitu Bante. Iya kita ikuti dan ya kita kalau mengambil nafas pun ya harus kita atur, tidak mudah cepet-cepetan, tapi kita menikmati saja, menikmati prosesnya. Pas kita ambil nafas, kita perhatikan, ambil pelan, kemudian dikeluarkan lagi, seperti itu. Nah, nanti lama-lama ketika Anda bernafas biasa pun, ketika sudah akan bernafas dengan biasa pun, itu akan otomatis akan terpola dengan dengan nafas yang memang tenang gitu. Jadi ketika kita bernafas dalam meditasi, memang bisa ada pengaturan nafas, tapi ketika mengatur nafas pun kita perhatikan. Nah, setelah itu lama-lama kita akan bernafas seperti biasa.
Tapi kita tetap memperhatikan hati itu. Jadi itu loh. Nah, terus kan begini berarti kita punya pemikiran ini kan sebentar lompat sana, sebentar lompat sini. Nah itu bagaimana kita bisa bagaimana membuatnya menjadi tenang itu bagaimana berarti? Ya, ketika muncul pikiran-pikiran itu, kita hanya melihat saja, melihat merasakan, muncul pikiran, udah. Ketika pikiran itu semakin kuat, ya kita kembalikan lagi ke nafas kita, kembali lagi ke objek awal. Tapi ketika muncul pikiran-pikiran itu, kita sadari muncul pikiran itu ya. Udah dilihat saja, lihat pikirannya kemana itu, kita hanya melihat saja. Tidak kemudian kita terlena juga dengan pikiran tersebut. Kita ya sekedar tahu, tapi tidak dijadikan objeknya. Hanya tahu pikiran saya misalnya pada saat ini, pikiran saya kok pekerjaan besok sudah, saya mikir pekerjaan selesai, tidak kemudian kita ikuti, karena kalau kita ikuti akan kesana kemari. Tapi kalau tidak kita ikuti, itu lama-lama akan muncul pikiran-pikiran, tapi hanya sebagai proses dari pikiran tersebut. Jadi kita hanya memperhatikan prosesnya saja. Jadi gitu berarti ya. Iya, jadi soalnya kita kan gini berarti. Begitu duduk sebentar, pikiran itu sudah pada datang itu. Yang aneh-aneh entah apa saja yang sudah muncul itu. iya. Jadi kita juga memperhatikan lah gitu. Iya, kita wajar. Kita hanya sekedar tahu aja. Dulu pikiran sudah itu, jangan diikuti. Karena memang ya itu, ketika sesuatu ditekan, ketika kita menolak sesuatu itu masa akan datang. Tapi ketika kita hanya berdiam, sama saja. Ketika pikiran ketika kita mendiamkan sesuatu, berdiam, itu otomatis akan muncul dari berbagai aspek, ya, objek. Tadi kan bilang alam itu indria itu akan muncul. Kita bisa merasakan sakit, merasakan panas, dingin, itu akan muncul semua. Pikiran juga akan kemana-mana, itu muncul semua. Nah, memang saat itulah yang terbaik kalau kita bisa hanya memperhatikan saja. Seperti nonton film itu, di nonton film kita hanya melihat saja, jangan ada keinginan untuk mengikutinya. Nanti ketika jujur nanti kan muncul lenyapnya pikiran itu kan muncul lenyap gitu. Ya kalau saya bilang itu dicuekin aja, jadi ikuti. Hanya sekedar tahu aja kok. Memang pikiran itu berproses. Makanya saya sering bilang kalau meditasi itu ya kita memperhatikan prosesnya saja. Tidak ada tujuan dan juga tidak ada target yang tercapai apa sih. Pada saat itu kalau memang kita dalam meditasi itu ya kita menikmati prosesnya, memahami proses itu, hingga enjoy. Makanya kan pikiran kita enjoy, karena dengan kita enjoy bisa memahami secara bentuk pikiran. Nah dari situlah saat yang tepat untuk menganalisis. Jadi kita analisis. Makanya kalau sebenarnya meditasi itu sangat bagus untuk analisis. Memang itu begitu analisis sesuatu yang muncul akan lenyap. Seperti itu, no. Berarti ini pertanyaan ketiga berarti. Mohon maaf berarti ya. Begini berarti. Waktu awal nanti kasih tugas itu yang 80 jam. Nah, waktu itu kan saya bilang kalau duduk meditasi itu misalnya 1 jam duduk, wah itu kan mungkin pegal apa. Ternyata setelah saya jalani, saya tidak 1 jam bahkan 1,5 jam
tidak mengalami yang namanya ada sedikit lah kesemutan gitu. Jadi pada saat mulai ada perasaan muncul semutan itu, goyang-goyang sedikit boleh nggak Bang? Supaya untuk melancarkan jalan-jalan misalnya. Habis itu ya duduk lagi, menikmati lagi. Ya boleh. Kalau Boleh gitu itu boleh saja, tetapi akan lebih bagus kita bisa juga menikmati kesemutan itu sampai dengan sendirinya. Karena ya tadi rasa sakit, rasa apapun, ketika memang itu sangat berat ya. Tertinggi. Karena untuk kesabaran, yang dimana kesabaran itu ketika kita bisa menerima atau tahan terhadap sesuatu yang menyakitkan, bisa kita bisa bertahan di situ. Nah, sama halnya adalah kita bertahan ketika dalam satu posisi duduk tertentu atau pada posisi yang sama, dan kita mengalami segala bentuk-bentuk dari kontak ya, antara tubuh pada zaman ini dengan proses yang lain, seperti dengan munculnya rasa kesemutan, kemudian rasa sakit, seperti itu loh. Nah, pada saat itu kalau akan posisi duduk hanya menikmati saja. Jadi tadi kita kita mengalami segala proses tanpa ada beban, ya. Oh ternyata proses seperti ini. Oh ternyata kaki ini ketika tidak tidak gerakan akhirnya muncul kesemutan sampai mungkin akhirnya sampai nanti pulih sendiri. Nah inilah yang harus kita alami, yang yaitu kita enjoy dalam segala kondisi itu. Ya walaupun kan kondisi sakit itu bisa bertahan dengan rasa sakit itu, nah itulah. Mungkin kita suatu saat kena pisau atau apa itu, nah, kita kan harus bersabar, harus tahan rasa sakit itu. Ya paling sering ya kesabaran itu ketika kita paling disakiti hatinya tidak marah. Nah, itu yang secara umum itu arti dari kesabaran. Ya, secara umum itu seperti itu. Kesabaran ketika kita menerima ejekan, kesabaran ketika kita menerima hinaan, nah ini kesabaran. Nah, itu jadi kalau misalnya bisa bertahan akan bagus. Baik Pak Tika, karena duduk lama itu ternyata saya ada belajar dapat triknya biar tahan duduk lama gitu berarti. Jadi nggak mesti harus meditasi jalan, jadi bisa duduk tahan lama. Ya, makanya kita bisa enjoy menikmati. Memang ketika posisinya sangat pas sekali, ketika duduk sila, tiba-tiba ternyata bisa duduk di lapangan itu, pasang batu, itu sangat mengganggu sekali misalnya itu. Tapi ketika duduk di lantai, tapi kok pas posisinya nggak pas juga kan nggak enak. Makanya saya sarankan kalau mau belajar carilah posisi yang enak, PW lah, posisi yang enak untuk aplikasi ini, sehingga ketika sudah pas kita bisa makanya bisa melaksanakan meditasi dengan baik. Itu. Baik, posisi yang nyaman, ya nggak akan lama. Baik, terima kasih Bante. Mohon maaf kepada teman-teman sekalian, saya harus tanya sedemikian karena pas proses meditasinya itu dapat ada ya, karena
proses meditasinya kita masih tahap belajar, jadi masih banyak belajar lagi, bertanya lagi. Terima kasih Bante. Ya, saya tidak apa-apa nih sekali saya sih mau oke aja apa ya mungkin teman-teman ya tidak sempat mau bertanya dan sebagainya kan mungkin sudah diwakili kan. Iya betul Bante. Izin. Saya serius ketemu kaki kalau saya pegelnya di pinggang. Gitu. Kurang lebih sama. Mengatasinya seperti apa dan sudah tahu jawabannya dari Bante, lebih baik kita malah memfokuskan dari sakit itu dan lama-lama akan hilang. Setelah ya begitu kita ini pada ini ya pengalaman experience jadi walaupun itu setengah jam masih ada experience-nya. Nah ini makanya ini kalau ada teori-teori itu kan karena langsung ya kita harus dari teori itu misalnya mau sama Bhavana mungkin nanti perlu di pertemuan yang akan datang ya nanti boleh juga kita coba ya pada jam 8 sampai jam 8 itu kita seperti tadi tapi nanti kita coba dengan objek-objek yang berbeda. Kalau selama ini kita hanya fokus di Vipassana dulu ya untuk memperkuat untuk memperkuat dalam pelatihan karena tadi enjoy itu nanti ketika masuk ke samatha yang lebih besar ketika berada enjoy dan enak kita bisa fokuskan ke dalam metode yang secara konsentrasi seperti itu tujuannya seperti itu jadi memang ada dua kemungkinan Vipassana memimpin samatha dan samatha memimpin Vipassana. Ketika kita sudah enjoy dan enak dalam meditasi Anda boleh mau Vipassana mau meditasi mau diarahkan kemana bisa tapi paling tidak bisa menjadi satu kebiasaan menjadi satu meditasi jadi saya mau ini misalnya ya saya mau membaca parita dalam parita yang tepat apa nah saya sering bilang kan membaca parita itu akan lebih tepat lebih bermanfaat ketika dilandasi dengan meditatif tadi jadi ketika Anda nanti membaca parita misalnya dalam parita ada fokus karena ada sudah sering latih di meditasi fokus pada ada parita itu dan tujuan kemana itu jadi energi dari parita itu sendiri akan memancar walaupun kita mengucapkan melalui mulut melalui suara tapi ketika batin kita secara spiritual terlatih otomatis itu akan menjadi manfaat. Parita apalagi misalnya kita berdoa dengan misalnya kita berdoa dengan bahasa Indonesia atau bahasa Mandarin atau bahasa apa tapi ketika pikiran kita bisa fokus ibaratnya seperti ini kita tuh membumikan doa-doa kita di dalam meditasi dan meditatif sehingga ya karena keampuhan dari parita, keampuhan dari mantra itu akan muncul ketika didorong dengan gerakan meditatif. Kayak sudah ahli hanya berdiam diri 10 menit, kemudian misalnya dia membacakan mantra-mantra yang dimaksud atau parita-parita yang dimaksud itu sudah enak dan entah kira-kira itu sudah dari siapa gitu. Ini apa yang nanti yang harus kita harap dari itu. Oke, saya kira itu ya untuk masalah meditasi. Jadi kita diskusi aja. Meneruskan yang kemarin itu kita
objek meditasi. eh, eh, Kita kemarin sampai di mana ya? Pancarani warana, rintangan atau penghalang kita dalam melakukan meditasi itu yang pertama itu kan halangan-halangannya itu nafsu keinginan atau kama canda ya. Saya kira ini sangat jelas sekali kenapa menjadi rintangan batin. Ya. Karena nafsu keinginan itu bisa kita pas duduk, wah aku pengen ini, pengen itu. Ya tadi, sebenarnya seperti contohnya tadi ya, contohnya ketika kita duduk diam, kemudian muncul nafsu keinginan, bahkan keinginan yang baik, keinginan-keinginan misalnya atau pas pas meditasi itu muncul nafsu-nafsu, wah saya pengen makan, saya pengen apa. Nah itu masuk dalam rintangan. Pas duduk diam itu, Anda pas duduk diam tadi pikirannya kemana-mana kan berarti itu isinya keinginan-keinginan semua atau juga eh, angan-angan, cita-cita atau ingatan-ingatan masa lampau. Nah, itu. Ini masuk di dalam apa? Nafsu-nafsu. Nah, nafsu itu kan tanha, keinginan tanha kan. Ya, tanha, ya, nafsu keinginan itu tanha. Tanha itu ada dua, bawah tanha, wibawa tanha. Kan itu. Nah, ketika muncul objek di dalam batin pada saat kita meditasi, muncul objek misalnya ya, tadi ini contoh yang paling misalnya ketika pas meditasi mencium bau makanan misalnya, mencium bau makanan. Akhirnya muncul keinginan, waduh saya pengen makan, saya enak banget rasanya, perutnya. Ini termasuk kama canda ya, kama canda. Atau misalnya nafsu keinginan untuk menolak sesuatu, misalnya apa? Pas meditasi ada bau busuk, tuh baunya kuat sekali. Ini bau keringat temannya, bau misalnya itu masuk keinginan untuk menolak bawah tanah dan di bawah tanah. Ya inilah mengapa pancani warana itu menjadi penghalang batin, terutama untuk apa? Untuk samatha bhawana itu sangat sangat apa? Sangat ketat sekali. Kenapa? Samatha bhawana ini membutuhkan konsentrasi penuh. Membutuhkan konsentrasi penuh. Nah, kalau pada konsentrasi penuh itu kemudian disusul dengan nafsu-nafsu. Misalnya tadi pada saat meditasi, wah kenceng sekali meditasi, tiba-tiba muncul, aku buat apa ya rasa konsentrasi gini. Nah itu nafsu keinginan juga. Dan juga masuk nanti di tempat yang lain. Biapada, ya, biapada kemauan jahat. Ini apalagi saya akan menjadi apa rintangan yang menghalang batin. Mau meditasi kita ada keinginan, aduh, tiba-tiba pada saat meditasi muncul apa? Muncul bayangan, misalnya ingat, oh apa? Ingat buah tetangga kok, wah duriannya itu besar-besar ini, nah, misalnya itu. Kemudian muncul kemauan jahat, nah, saya mau mencuri misalnya, atau misalnya ingat ayamnya besar-besar, akhirnya muncul kemauan jahat mau membunuh misalnya. Nah inilah contoh dari itu menjadi penghalang batin. Akhirnya apa? Ketika kemauan jahat itu muncul, akhirnya menjadi kita tidak bisa bermeditasi. Karena kemauan jahat itu akan biasanya kan hubungannya dengan nafsu tadi, nafsu. Demikian juga kemalasan dan kelelahan, dinamida. Rasa malas ini apa? Rasa malas, capek. Ini apalagi kita ini ketika sudah apa tadi kemarin kena COVID ya,
COVID itu mager ya. Jadi maunya mager aja di dalam rumah apa. Nah, sebenarnya kalau untuk umat Buddha itu sangat sangat bagus sekali. Ada COVID itu bagus sekali untuk bermeditasi, meditasi. Ya tadi kita itu dikasih apa kondisi yang membuat kita menjadi males dan kelelahan. Masa lelah, males, dinamika, kemalasan dan ini menjadi penghalang batin kemalasan itu. Kelelahan itu bukan masalah lelah karena kerja ya. Kelelahan itu merasa lelah karena males. Orang malas tidur, tidur aja akhirnya jadi lelah. Gitu. Kemudian yang keempat, udah cakup kuca, kegelisahan dan kekhawatiran. Gelisah, kegelisahan, aduh ini jangan-jangan ada apa, ada ini, ada itu. Pada saat meditasi, ingat orang tua di rumah, pada saat meditasi, ingat anak-anaknya, saat meditasi, kalau dia ingat waktu itu pernah mencuri ayam misalnya, akhirnya itu kegelisahan, aduh jangan-jangan apa ada yang melihat misalnya. Ini kegelisahan, kekhawatiran ini udah jago kucang. Nah ini sebenarnya ada hubungannya dengan wicikica, keraguan-raguan. Ketika kita mau meditasi, ragu-ragu, wah ini bagus enggak ya? Saat itu pada saat anu, wah ragu-ragu enggak jadilah misalnya. Mau meditasi, ragu-ragu enggak jadi. Ini yang menjadi penghalang batin. Makanya niwarana atau 5 penghalang batin ini itu apa, harus dihancurkan, dengan apa? Dengan usaha yang benar. Usaha-usaha yang benar itu apa? Usaha yang benar adalah usaha untuk memunculkan, usaha untuk menerima, usaha untuk memelihara kemauan yang baik yang telah timbul. Kemudian usaha yang kedua adalah usaha untuk apa? Untuk memunculkan semangat, memunculkan kebaikan yang belum timbul. Dan yang ketiga adalah usaha untuk menghancurkan ketidakbaikan yang sudah ada. Mengurangi ya, mengurangi. Kalau kita sering males-malesan, sering misalnya membunuh apa itu tidak ada, harus dikurangi. Atau di stop, yang sudah ada itu dihentikan. Nah, kemudian apa? Yang keempat adalah mengikis atau ya, kalau tadi itu yang sudah dilakukan baik bukan dikurangi, dihentikan. Ini mencegah munculnya pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Ini otomatis kalau kita sudah punya apa itu empat usaha yang benar ini akan membawa kita menghancurkan rintangan batin itu. Jadi sebenarnya itu hanya 2 hal yang pada dasarnya melalui somanasa dan juga ada melalui somanasa melalui batin dan juga melalui jasmani yang gitu. Jadi orang harus mengetahui sebab-sebab timbulnya niwarana dan berusaha menghindari sebab-sebab itu serta melakukan usaha-usaha yang dapat menyiapkan niwarana. Tadi saya sudah menjelaskan apa. Nah, ini cara ya cara penjelasan secara detail ya. Nafsu keinginan akan timbul apabila orang berulang-ulang memperhatikan objek yang indah tanpa disertai oleh kebijaksanaan. Objek yang indah ya tahu lah. Objek-objek yang indah, menyenangkan. Nah, akhirnya apa?
Akhirnya dia hanya terpaku pada hal itu. Jadi, hendaknya orang tersebut senantiasa melaksanakan meditasi dengan memakai objek yang kotor atau menjijikkan dan berusaha menghindari objek-objek yang bisa merangsang, berusaha untuk menguasai pikiran dan mengendalikan indria-indrianya. Jadi kalau misalnya eh, jadi tadi kalau Anda suka yang mewah-mewah, bukan mewah ya, yang menyenangkan, yang indah-indah, itu harus melihat yang kotor-kotor. Contohnya dengan objek apa? Kemarin objek yang kotor itu apa? Eh, ahari patikulasanya, asuba, objek-objek asuba. Jangan pakai objek-objek yang bisa merangsang. Objek-objek bisa merangsang apa ya? Keindahan-keindahan. Yang menimbulkan keinginan. Tapi ini ada bagaimana cara kita untuk menikmati, tidak menolak hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi balik malah. Dan berusaha untuk menguasai pikiran dan mengendalikan indria-indrianya, senantiasa berpikir tentang kesempurnaan hidup, kepuasan, kesenangan, kebajikan, kebebasan, bebas dari nafsu. Untuk kesunyian apa ya mungkin, wah saya mau ke hutan aja, hutan, nah itu. Kemauan jahat atau biak pada, ini kalau tadi itu objek yang indah-indah menimbulkan keinginan, ya kemauan jahat itu adalah karena kebencian. Jadi apabila berulang-ulang memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kebencian tanpa disertai kebijaksanaan. Nah, misalnya ya tadi objeknya apa yang bikin nggak enak, melihat apa misalnya hal yang berbau busuk, hal yang berbau busuk sehingga menimbulkan kebencian, atau misalnya apa misalnya bau kentut misalnya udah juga kebencian, nggak seneng ya. Nah, untuk melakukan kemauan jahat, hendaknya orang senantiasa melakukan cinta kasih, meditasi cinta kasih. Jadi pada saat kemauan jahat itu cinta kasih. Oh iya ya, semoga saya semua makhluk berbahagia. Masa ada semua makhluk berbahagia pasti ada keinginan jahat. Tuh. Jadi tentang ini pakai Dharma Wihara Parana. Kemudian kemalasan dan kelelahan tidak timbul apabila orang berulang-ulang memperhatikan rasa segan, rasa malas, kelelahan, ngantuk, makan ngantuk, jadi apa? Ini ngantuk, haus, dari kalau kita bilang itu ketika pagi mau bangun, mau kerja, siang itu sudah panas, ya. Sore masih bersuhu dan kita malam ini semua harus ada sampai nanti sudah makan bisa mungkin ada juga sudah makan tidur juga lagi untuk membebaskan diri dari kemalasan orang
tidurnya di luar, di luar apa, atau jendela terbuka, jendela kaca terbuka. Otomatis ketika pagi, ya, pagi itu tidur, pagi itu jam 2. Mungkin kalau kita bangun jam 4, tapi kalau tanpa adanya effort, mungkin akan tidur lagi. Tapi kalau bangun jam 6, bangun jam 6, biasanya ada dua kemungkinan. Kalau malas nanti akan tidur lagi, untuk apa? Untuk kordennya tidur lagi. Tapi kalau dia apa? Biasanya kalau yang orang bangunkan tidur itu kan pasti dengan hal yang sifatnya apa? Sifatnya cerah ya. Jadi ada lampu dinyalakan atau mungkin ada sinar matahari, nah itu menimbulkan satu. Nah ini menentukan suatu cahaya sampai tercerah. Jadi harus pikirannya jangan gelap, tapi harus terang. Ini akan apa? Akan mengatasi malas dan kelelahan. Kalau misalnya ya bangun tidur langsung mandi. Nah, ini biasanya bisa mengatasi kelelahan. Saya pribadi itu biasanya kalau bangun jam berapapun ada langsung mandi. Karena apa? Karena badan tidak terpegel. Karena apa? Ini tadi kelelahan tadi. Kemudian kegelisahan dan kekhawatiran akan timbul apabila orang memperhatikan ketidaktenangan pikiran tanpa disertai kebijaksanaan. Misalnya atau mikir-mikir jangan bagaimana, atau misalnya mikir utang itu jadi aduh ini besok udah mau deadline harus ini harus bayar angsuran itu tanpa disertai kebijaksanaan. Kalau bijaksana oh iya besok udah mulai ya udah kita akan mengumpulkan, akhirnya pergerakan teratasi. Itu untuk mengatasi kegelisahan dan kekhawatiran, orang hendaknya mempelajari dan memahami filosofi Pitaka. Jadi Pitaka ya semampunya ini. Tetap berusaha menasah sila dengan sempurna. Kenapa? Karena dengan sila otomatis kita akan tidak gelisah. Karena ketika kita melaksanakan sila, kita akan berbuat baik. Berbuat baik. Tak mungkin dalam sila baca Pancasila bisa saja itu menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari perbuatan zina, menghindari musyawarah, itu menghindari perbuatan kebohongan. Karena menghindari mabuk-mabukan, karena perbuatan tersebut karena menurut kegelisahan. Ini mah orang mengalami pembunuhan terhadap manusia misalnya, dia akan gelisah, khawatir, jangan-jangan nanti Pak Polisi datang, jangan di pintu, jangan ada yang mana, jangan kegelisahan. Pelanggar sila itu ada kegelisahan, mencuri itu sama, berzina itu sama, dia berzina dengan istri orang atau berzina dengan suami orang, itu jangan-jangan ini suaminya, jangan istrinya, ini masuk kegelisahan dan kekhawatiran. Jadi tuh kalau kita meditasi udah tidak bisa, tidak akan tentram. Nah ini harus dibilangin. Sila yang sempurna. Makanya ketika kita melaksanakan pelatihan retret, itu harus diawali dengan tuntunan sila. Apa ya? Karena kita lebih tentram. Dan sila aku ganti ganti, sila aku kesampada, sila aku ganti. Nanti sila itu otomatis akan memperoleh menghindari kegelisahan. Dan sila yang sempurna. Kemudian cara kedua ini, cara kedua adalah apabila orang bergerak memperhatikan sesuatu yang berubah menjadi agak harus mantep.
mantap, oh dan ini begini, dan orang si A si B begitu. Karena banyak orang itu menyimpulkan sendiri. Nah, ini banyak yang terjadi ya, karena miskomunikasi ya. Ada miskomunikasi karena apa? Orang-orang menyimpulkan sendiri. Misalnya, aduh, si dosen A itu ya, si itu ya, saya mau. Nah, ini contoh yang paling jelas. Karena banyak orang menyimpulkan sendiri, mahasiswa menyimpulkan sendiri. Tapi itu susah menghubungi. Tapi tidak pernah menghubungi, ragu-ragu. Jangan saya ganggu ya, jangan apa artinya ini sebelum sibuk itu ragu-ragu ini sehingga tidak jadi apa karena sudah ngomong sendiri barunya sibuk akhirnya apa harusnya mau jujur ya jadinya misalnya itu sudah ragu-ragu ini karena juga apa ya udah diambil dulu jangan keyakinan banyak orang itu ragu-ragu ini ya bro saya mau usaha ini gimana ya kalau lebih gimana akhirnya jadi akhirnya dalam pemikiran tapi biasanya kalau orang yang fighting adalah biasanya itu karena ragu-ragu itu muncul dari orang-orang yang pintar nggak banyak mikir lalu orang-orang yang nggak banyak mikir nggak ragu-ragu kadang terus saya error tinggi. Dan mana yang benar? Ya yang benar ya memang perlu perhatian tapi juga jangan ragu-ragu. Itu ragu-raguan. Nah, ini dalam batin ya. Ini dalam batin. Ini yang muncul dalam batin. Ini sama penyebab seperti ini penyebab luar, eksternal. Jadi dasar paling muda, paling muda 10. Gangguan dalam meditasi yang menyebabkan batin gelisah dan tidak mampu mempersatukan pikiran pada objek. Nah, awasan tempat tinggal, misalnya tempat tinggal yang tidak nyaman, apa jadi pikiran. Banyak orang, saya itu ketemu beberapa orang ya. Jadi ini cerita experience, pengalaman. Ada orang dia suka meditasi karena kemari ikut retreat ke sana kemari. Nah, tapi kemudian dia masih mikir atau ketika satu tempat di hutan misalnya mikir wah ini harusnya dikasih ini ya kasih itu ya. Jadi dia masih sama tempat tinggalnya itu masih istilahnya masih ada tersendiri. Waduh saya ini nanti misalnya ya karena di hutan harus ini putih ini harus ada selambungnya, harus ada apa-apanya. Nah ini awasa itu sebagai tempat tinggal dan itu sebagai rintangan. Ketika kita memikirkan tempat tinggal itu harus bagus, harus nyaman, dan sebagainya. Nah memang idealnya itu harus nyaman, ya, harus nyaman. Tapi di sisi yang lain, ya kita harus bisa menerima selain itu apa adanya, awasan. Ulang atau pembantu dan orang yang bertanggung jawab, ulang. Jadi misalnya kadang ketika kita berada di satu tempat, kemudian mesti ada peraturan-peraturan yang misalnya harus lapor lah, harus gimana, ulang atau pembantu atau kak pihak misalnya. Ini juga menjadi gangguan dalam meditasi. Kenapa? Oh, jangan-jangan gini ya. Saya butuh ini kira-kira bisa enggak? Apa? Keuntungan. Melakukan sesuatu kalau berpikir tentang apa? Keuntungan. Ini pasti akan membuat hati gelisah. Misalnya Anda mau meditasi, ingat, aduh saya meditasi selama berapa lama, akhirnya apa? Keuntungannya kurang. Untuk rugi. Nah, misalnya Anda bermeditasi, saya bermeditasi itu untungnya apa? Oh, saya biar bisa masuk surga misalnya. Keuntungan. Nah, ketika melakukan sesuatu, jangan pikir keuntungan kerugiannya itu. Terutama untuk para meditator. Ya udah, kita menikmati saja.
Kemudian Gana atau kelompok murid dan teman. Jelas itu kadang, makanya kita punya murid, ya teman itu kadang ya saya terus terang kadang saya itu biasanya single ya. Single itu dalam arti bukan masalah punya istri. Single itu berarti tidak punya orang ikut saya. Jadi murid, dari apa? Jalan. Ya kan? Ketika kita, kalau saya nggak biasa sendiri, ketika ada murid yang ikut, itu pikiran juga. Aduh, ini gimana ini muridnya, atau temannya, oh ini gimana ini kondisi badannya muridnya, mikir gitu. Kalau udah masuk udah mau jadi guru, ya harus punya misalnya harus mesti akan terpikiran tentang muridnya, karena kewajiban guru kan harus membimbing lahir batin pada muridnya. Karena itu pekerjaan, ya. Jelas pekerjaan itu berpengaruh. Bahkan budaya itu menyatakan itu, kalau menjadi biku itu jangan sibuk dan menyibukkan diri dalam pekerjaan. Karena ya itu kalau kita terfokus pada pekerjaan, otomatis batin jadi gelisah. Contohnya ini contoh saya sendiri. Karena saya jadi dosen, mau harus menyiapkan harus menyiapkan materi, jadi pekerjaannya itu pekerjaan yang kemudian membuat batin kita gelisah. Karena dituntut, ya kan? Menjadi dituntut. Bahkan ya makan di satu tempat itu kan saya ya, karena saya biasa sendiri dulu. Kadang-kadang harus jarang makan. Itu pun jadi gelisah. Karena kita nggak mau ikut aturan. Tapi ya, makanya ini pekerjaan itu pengaruh. Bagi orang yang Anda misalnya mau melatih diri setelah selesai semua pekerjaan, selesai semua itu boleh, mesti akan dijoin. Mau tudung, boleh juga, bisa, karena tudung itu tudungnya asli ya. Berarti itu tudung yang dipraktekkan itu harusnya sudah tidak terikat dengan apapun. Punya murid, padahal biasanya biku-biku pengembara itu belum punya murid. Dia akan punya murid kalau sudah menjadi kepala wihara, berarti sudah di dalam usia-usia yang harus tinggal di satu tempat. Ya menjadi kepala wihara, menjadi kepala dari organisasi. Terus pengalaman saya itu dulu enak. Waktu jadi samanera di Buddha saya enak sekali. Gak mikir nggak mikir dari sisi pekerjaan, tanggung jawab, nggak mikir. Nah, ketika jadi biku, apalagi di Indonesia, jadi biku, kemudian ditambah lagi ini tugas-tugas, kalau jadi pimpinan, ada jadi pengurus, jadi dosen, nah itu udah ada pengaruh. Jadi pekerjaan dan pekerjaannya. Pekerjaan itu karena pekerjaan itu mengikat, harus diselesaikan. Masa kita mencangkul, masa kita mau menanam padi kok harus ditinggalkan, harus di. Nah, ini menyebabkan gelisah. Tidak mau bergerak pikiran itu seperti itu. Mikir ke sana kemari. Ketika kita di satu tempat, pengennya jalan ke sana, sudah diikuti, mau balik lagi, ya, masuk perjalanan. Ini tidak boleh. Kalau kita mau fokus meditasi di jalan perjalanan, kecuali Anda bisa menikmati perjalanan itu sendiri. Dan nyati itu orang tua, keluarga dan saudara, jelas ini. Ada kalau yang masih punya orang tua, jarak paruh, kapan pulang dan sebagainya. Ya. Apa aja penyakit? Nah, penyakit jelas. Kalau orang punya penyakit itu mesti akan susah ya. Berarti gelisah ya. Aduh, kapan ini udah sembuh? Gusti nggak mau kena sembuh misalnya. Nah, apa itu? Ini menjadi gelisah pikiran kita. Adanya penyakit ini.
sehingga tidak mampu menggunakan pikiran sebagai objek. Dan kata pelajaran apapun, kuliah, apa itu masuk dalam batin gelisah. Kuliah pelajaran itu kan biasanya ada tagihan lagi ya kan. Nah, tagihan itu bikin pusing kan kalau tagihan apa? Tagihan misalnya untuk resum, tagihan untuk buat makalah, dalam pelajaran itu ada fokusnya di situ. Ide itu kepala gaib. Bahkan kepala gaib pun jadi batin gelisah. Karena apa? Orang-orang yang ini ya terus terang ya di dalam agama Buddha itu kalau melakukan praktek pertapaan yang seperti itu bisa muncul ide. Nah itu itu bisa apa? Terbang, samudra itu bisa mengeluarkan api dan air dan lain sebagainya. Ini lah ide itu malah menyebabkan kekuatan gaib itu menyebabkan kita gelisah. Kenapa? Yang pertama, gelisah untuk butuh pengakuan. Butuh pengakuan. Yang kedua, gelisah karena apa? Misalnya kalau sesuatu, kemudian harus ada pertanggungjawaban. Ini juga ide. Makanya kan di dalam buku kehidupan itu masuk ide itu, penggunaan ide itu sudah diatur sekali, tidak boleh sembarangan. Nah ini penjelasannya ya. Dia khawatir tempat tinggalnya, waduh saya tinggal seminggu ya kira-kira rumputnya terus apa ya, itu misalnya. Nah masuk yang lain ini saya Talita atau sifat atau dari sini ada yang mau disampaikan sebelum ke Talita? Silakan. Mau ditanyakan atau dinyatakan? Mbak izin bertanya. Ya silakan. Kalau kita meditasi kan didominasi lebih sering tutup mata, full mata gitu kan. Nah kadang kan memang ada seperti yang kayak tadi Mbak sampaikan, ada aroma apa, Indomie segala macam gitu, yang menggoda kita untuk membuka mata gitu Mbak. Ataupun biasanya kadang ada yang mengetuk pintu dan di ruangan itu hanya saya saja gitu. Kadang kan kita harus mengintip sedikit gitu kan untuk melihat beneran ada orang atau ada yang jalan gitu. Sebenarnya boleh nggak sih untuk make sure apakah di sekeliling kita itu sesuai yang di pikiran kita gitu? Boleh nggak sih berarti? Soalnya kan meditasinya kan 1 jam gitu kan. Ada momen-momen di mana ngintip dikit beneran ada orang nggak sih gitu? Boleh nggak sih? Dikit aja balik lagi gitu. Ya tidak masalah sebenarnya. Makanya itu proses alamiah. Kadang-kadang kaget, tiba-tiba apa? Proses alamiah. Kemudian waktu sudah, apa ya? Ditengok. Sebenarnya tidak masalah. Tapi itu dimasukkan di dalam proses. Bahkan ketika kita seakan baru dari meditasi itu sudah jadi prosesnya itu. Proses. Itu ada yang betul itu ya? Ya udah ada. Udah ya. Ya kalau menurut saya. Ya, kita jadi sebagai satu bentuk prosesnya. Bahkan kita meditasi dengan orang tidak masalah. Misalnya, kalau melek pasti akan muncul pikiran-pikiran. Kalau melek, pasti akan muncul objek yang nyata. Misalnya pada saat itu ada semut jalan, ada kita lihat hewan-hewan dan sebagainya. Atau objek yang misalnya kita di lantai itu lihat bayangan-bayangan di lantai marmer misalnya, ya seperti itu sebenarnya. Apa ya? Ketika kita meditasi ya tadi, ya kita hanya kalau merem itu yang muncul adalah bayangan pikiran, kalau melek yang muncul bayangan nyata di depan kita. Nah sikap kita hanya apa? Ya tadi kita hanya mengetahui aja. Tiba-tiba ada itu muncul
bukan muncul, melihat. Misalnya Anda punya HP ditaruh di depannya, ya udah, Anda akan melihat HP, HP itu sebagai satu objek yang memang ada HP di situ, selesai. Sorry. Jadi ada HP di situ, atau pas misalnya getaran HP, ada getaran HP, selesai sudah itu, tidak anda teruskan. Sama aja gitu, ada bau Indomie, ada bau masakan. Nah itu kan dikatakan dari Pancadwara Wajana, ada bahasa apa? Abhidhamanya, kelima pintu indera yang akan menjadi pintu gerbang, ya, menjadi pintu gerbang segala objek yang masuk dalam pikiran. Nah ini kalau apa yang pernah saya baca di Pancadwara Wajana itu, ada Pancadwara Wajana itu apa saja? Kelima pintu indera yang kelima pintu indera jasmani. Ini melalui apa? Melalui mata, melalui telinga, melalui hidung, melalui kulit. Gitu. Jadi apa itu? Ya tidak masalah kalau Anda misalnya Pak itu ada apa sih penasaran lihat dulu, nggak ada. Kalau ada orang sudah kita kebaikan. Tapi kadang nggak nengok ada ayam, langsung kita misalnya ikut ayamnya gitu. Misalnya pas meditasi ada ayam, nanti meditasi sambil nungguin padi misalnya. Nah kalau biasanya kalau zaman kecil dulu dipanen dari kampung ya, itu nungguin padi dikeringkan itu kan, dijemur, itu biasanya. Misalnya lihat itu, ya berarti lagi masih ada kebijakan. Jadi tadi harapan saya itu setelah ini Anda itu akan melakukan meditasi itu tidak tergantung pada satu kondisi yang kaku, tapi ada bahkan ya itu tadi ketika Anda merubah posisi atau merubah atau kondisi meditasinya itu tidak terlepas dari itu. Justru kita harus bisa mensinergikan itu ya. Oke, baik Bante, terima kasih. Saya baru tahu kalau misalnya meditasi bisa sambil ngorek. Tapi kalau saya bayangkan meditasi sambil ngorek kayak terasa lagi bengong gitu. Ya kan kita seperti ada menikmati misalnya di pantai gitu ya. Misalnya di pantai itu ada Ngelamun. Yoga ngelamun, tapi menyadari. Nah, misalnya bengong itu dari pikiran kosong bahaya. Tapi ada dia menyadari, lihat apa, melihat sesuatu itu ada menyadarinya. Misalnya lah, ada pas duduk diam itu ada beberapa pas duduk diam di wihara atau di mana, hanya melihat sesuatu. Kalau di dalam konsep vipassana pengungkapan itu ada di dalam parita itu ada. Jadi yang pertama itu panca indria itu caku dhatu kota dhatu, ganda dhatu, kemudian caku itu mata, sota itu telinga, gana itu hidung, kulit, rasa, jiwa dhatu, rasa dhatu, kaya itu tubuh pada depan. Nah ini di dalam prosesnya itu dari bukan 5, 6, dari 6 kemudian muncul jadi 12, dari 12 muncul jadi 18. Itu jadi bawi sakindriyani kakundriyang sotindriyang kakundriyang berarti indriya mata, sotindriyang indriya telinga. Ini dalam proses meditasi itu begitu. Makanya satu konsep meditatif
Nah, ya memang tidak harus merem. Kadang-kadang orang merem itu. Nanti kalau misalnya ada pas merem ngantuk, coba ada dengan dengan melek. Itu boleh juga, tidak masalah karena kita proses batinnya itu. Ya kan orang biar konsentrasi untuk transfer energi dari misalnya lima jasa dan sebagainya merem biar konsentrasi membayangkan apa yang dituju kan jadi agar lebih apa nanti mungkin bisa bertanya pada praktis meditasi yang nanti itu praktis meditasi itu nanti tidak hanya kita akan duduk diam meditasi, nanti kita akan bisa menggunakan energi itu tapi ide maksudnya ide itu untuk pengembangan selanjutnya mencari kembali selanjutnya. Samudra itu di dalam Suci Marga itu ya dasarnya memberikan dasarnya dengan 40 objek itu dalam mata ini dasarnya dan nanti tinggal bagaimana pengamalannya, tinggal aplikasinya nanti dari berapa puluh orang itu 29 orang saya, jadi 28 orang ini kan nanti kalau dengan latihan yang sangat intens sekali, maka nanti bisa mengembangkan kita bisa membantu orang lain dengan meditasi. Ada ini kan guru, calon guru, walaupun magister atau calon guru itu tidak harus pinter perfect. Calon guru ya nanti tahu dan merasakan meditasi yang bermeditasi dan bisa mengajarkan. Jadi sebenarnya kalau kita di pendidikan keagamaan itu di jurusan pendidikan itu kayak mungkin kalau di budaya sama-sama Buddha. Karena apa? Harus bisa mencapai dan juga bisa mengajarkan. Ya lebih tidak muluk secara sama-sama Buddha, tapi seakan-akan seperti itu. Karena kita juga bisa mengajarkan. Itu ya. Kemudian kembali lagi ke ini. Dari Carita ya. Carita itu adalah sifat perangai atau perilaku di mana dalam agama terdapat pembagian sifat-sifat secara umum yang berdasarkan atas batin manusia. Ini manusia dibagi menjadi 6 golongan berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Caritanya ada 6 carita. Ini yang pertama, orang yang keras nafsu lobanya, nafsu serakahnya atau raga carita. Kemudian orang yang keras kebenciannya, dosa carita. Orang yang bodoh dan dungu, moha carita. Orang yang tebal keyakinannya, sabda carita. Orang yang bijaksana atau pandai, budha carita, budi carita. Orang yang suka melamun, ini tadi ada melamun, ditaka carita. Jadi orang yang di sini taka carita itu nafsu keinginannya tinggi, keinginan untuk mendapatkan, serakahnya tinggi, taka carita. Nanti ada penjelasannya ini. Orang yang punya taka carita melakukan sesuatu berdasarkan loba, keserakahan, keinginan. Ya namanya keinginan kan, saya sering bilang ya, kesenangan itu cenderung berarti senang ada hal yang indah, cantik, yang kagum terhadap kebajikan, mudah melupakan kesalahan orang lain, ya, cerdik, sombong, berambisi besar, melihat diri sendiri. Nah, ini apa dengan NPD itu? Narcissistic personality disorder. Nah, ini kan kelainan narcissistic.
Jadi orang itu benar keinginan menguasai sesuatu, loba, cenderung ke arah keindahan dan kecantikan. Jadi pokoknya dia tuh sangat senang sekali punya kebajikan. Oke sih mereka positif ya kewajiban. Tapi ya itu mudah melupakan kesalahan orang lain sih. Oke, cerdik sombongnya, sombong berambisi besar. Nah, ini ambisi yang besar sekali ini kagak cerita. Mementingkan diri sendiri, jelas. Maka objek yang baik diambil dalam samata bawana adalah 10 asubah. Dari kemarin tentang mayat-mayat dan sebagainya, dan satu kayak gata sati. Sebenarnya berhubungan ini 10 asubah dan satu kayak gata sati. Kalau kayak gata sati adalah merenungkan dalemannya manusia, ya 32 bukan Mahapurisa, 32 objek 32 objek tubuh dalam kaya kata sati ini. Kesa, loma, naka, danta, taco, maksang, naharu, hati-hati minjang, wakang, hadayang, ikanang, pitakang, ilomakang, amhakang. Nah, itu. Ada 32. Dan juga 10 asubah, ini perwujudan dari mayat-mayat. Kemudian orang yang keras kebenciannya, ketidaksenangan. Kalau tadi itu senang mendapatkan, ini penolakan, menolak. Nah, melaksanakan sesuatu berdasarkan kebencian, cenderung ke arah panas hati, suka marah, suka jengkel, iri hati, tidak senang melihat kesalahan dalam kecil, tak mau tahu terhadap kebajikan dalam besar, suka bermusuhan, memandang rendah orang lain, suka merintah dan mendikte orang lain. Ini kebenciannya. Objeknya apa? Objeknya adalah apamanya 4. Apamanya 4 itu apa? Meta, karuna, mudita, UPK. Ya, betul. Kemudian 4 kasina, warna-warna ya, nila kasina, pita kasina, lohita kasina, dan odata kasina. Nila biru, pita putih, lohita merah ya. Jadi yang kemarin disebutkan mungkin nanti buat mungkin nanti untuk lewat misalnya minggu depan kalau kita mau pakai kasina itu pakai warna, nanti kita buat satu kotak ada warna-warnanya di sini aja. Nanti Anda ketika objek yang diambil adalah warna merah, ya Anda akan lihat warna merah di laptop ini. Kemudian orang yang bodoh, dungu atau mahacarita, ini biasanya orangnya ragu-ragu, suka bingung, khawatir, menggantungkan diri pada pendapat orang lain. Baik kalau ditanya ya terserah, ya terserah, manut, ini masuk itu, apa manut, nah ini susah. Pikiran ruwet, males, pendiriannya tidak tetap. Nah, itu. Kadang-kadang kukuh memegang satu pandangan. Kemudian tidak tahu tapi pokok. Kukuh memegang satu pandangannya itu. Objek yang baik adalah anapanasati. Kalau yang adalah anapanasati. Nah, sebenarnya cerita-cerita ini kalau kita melihat filmnya Song Gokong udah ada itu. Ya. Satu yang dungu itu kucing, kemudian yang penuh nafsu apa itu si pakai, si kera itu kadang ya penuh waspadaan, kebencian. Nah, itu dosa cerita. Dan yang tebal keyakinannya adalah apa? Sada carita. Ini jadi orang melaksanakan sesuatu berarti keyakinan, kecenderungan ke arah rendah hati, dermawan, jujur, suka memenuhi orang-orang suci, suka memberikan dharma, yaitu pada sesuatu yang dianggap baik. Untuk mereka yang punya sada carita, objek yang diambil adalah 6 anusati, janusati, damunusati, sangganusati, dan silanusati, serta caganusati, dan dewata nusati. Nah, danusati itu
Danusati itu apa? Ya, iti piso bagawa arang sama sambuto wijajara samano sugato lokalidu. Damanusati swakato bakara damo sanditiko akaliko pasiko paniko pacitang itu aku nyuhiti. Sanganusati ya sampai lokasa itu lokasati. Silanusati pernah terhadap sila dan 5 sila itu ditentukan. Caga nusati adalah pernah terhadap apa kedermawanan. Ya kedermawanan ya. Dewa Nusati adalah keutamaan terhadap alam-alam para dewa yang indah-indah ini keyakinannya. Ini budi carita adalah melaksanakan sesuatu berdasarkan hati-hati. Cenderung ke arah perundungan terhadap tiga cakap umum karena sering bermeditasi, bersedia mendengar orang lain, menyekolahkan yang baik. Untuk mereka yang budi carita, objek sama bawahnya adalah Marana Nusati, Upasana Nusati, Ahara Patikulasanya, dan Datu Wawakana. Kenapa? Ya karena itu orang-orang itu sudah merasa wah ini kalau budi carita itu punya pengetahuan yang tinggi. Ya bersiap dengan orang lain tapi terikat juga nggak bagus. Ini harus Marana Nusati. Nah, ini yang suka melamun. Nah, melamun itu pakai anak panas hati, ya. Gugup, ya. Nah, sesuatu tergesa-gesa, gugup, gagal dalam usaha, suka berteori. Nah, ini suka berteori. Pikirannya sering berkeliaran, tidak suka bekerja untuk kepentingan sosial. Nah, ini kadang orangnya ngeyel lah, ngeyel itu. Bisa. Suka melamun, ngeyel. Ketika apa melakukan sesuatu, ya ngeyel dulu, disuruh ngeyel dulu, tidak harus pakai anak panas satu. Kemudian Patawi Kasina, Apokasina, Tejo Wayo, Aloka Kasina, Akasa, dan 4 arupa dapat dijadikan objek meditasi bagi semua orang. Ini berarti semua cerita bisa. Ini dari sini cerita ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ada? Untuk apa? Sambil dicek ya di apa si padanya. Si padanya, benar. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Karena terus terang saya itu buat slash apa? Buat ini banyak sekali. Mungkin ini untuk malam ini sampai cerita dulu. Ya. Ini ada 48 slide. Nah, karena memang tadi itu ini seputar meditasi. Nah, kemudian saya merangkumnya. Jadi di objek meditasi itu sudah saya kirimkan tuh. Kemudian udah pertemuan nanti pertemuan ke-8 pertemuan ke-8 kita ada UTS. UTS-nya seputar teori-teori meditasi ini ya. Itu. Gimana? Kok ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan? Kira kalau enggak, saya tutup dulu ya. Kan datanya jam 10, setengah 8 sampai jam 21. Nah, ini 21.16 ya. Oke, saya kira kalau tidak ada nanti ya kita tetap nanti
tetap melakukan latihan, ya, latihan silakan untuk meditasi. Nah, ya banyak momen ini di momen mata kuliah ini dijadikan dengan sebagai sarana latihan, gitu. Nah, oke, saya kira saya tutup untuk malam hari ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Apa untuk tetap berlatih. Nah, jadi nanti kalau ada hal-hal yang Anda bisa ditanyakan, bisa ini kan bisa ditanyakan nanti atau bisa kita diskusikan gitu. Oke, gimana Kun Jampa sebaik wah? Ya, sembah di Bante. Ah, yang hai sebaik Nama dah. budaya Bante. Nah, saya ini ada Yom Susi ya. Jambi gimana Jambi? Iya, iya. Hujan Bante. Hujan? Saya kebetulan ini di Surabaya. Baru ini diminta oleh Lamdik untuk bantu apa akreditasi. Oh, Jadi Lamdik itu diakreditasi. Ya, saya kira itu ya para mahasiswa semuanya. Ini kayaknya full ini Iya. 28 30 orang. Apa saya cek dulu biar untuk memantapkan siapa tahu ada yang lupa di apa ngisi ininya. Iya, Alfred boleh. Wijaya, ah Alfred Wijaya hadir nggak? Kapten. Ya, hadir. Alfred Tidak ada Bante. ada. Kemudian Aprilisa, Lisa tidak ada, Bante. hmm. Kemudian siapa lagi nih? Neni Listiana, tidak ada. Farniatun, tidak ada ya. Tidak ada. Oke, Sinta, kan Sinta dulu sering kan dulu masuk. Cinta nggak ada, Bante. Keluar Bante. Sudah Hah? keluar, Bante. Oh, Tripitoyo, Ada, Bante. ada. Biasanya sama Bu Rusmiyati ya. Satu paket itu Bante. Oh, saya paket ya. Hadir Bante. Oh, ada suara. Pak Yudi, Sudah Yudi. tidak kuliah Bante. Oh, Pak Aris ada. Aris Slamet Munandar. Sama Pak Aris juga nggak pernah ikut kuliah selama semester 2 ini Bante. Oh, nah, Pak Edi Hansen. Tidak ada Bante. Irwan, Tidak ada, Bante. oh, Lagi sibuk itu Bante. oh itu. Yang merah-merah yang saya panggil ini kan. Kalau yang biru kan sudah. Sioven. Sioven sudah tidak ada Bante. Oh, Sudah lama tidak ikut kuliah lagi. Pak Wedianto juga. Ya, Oke, jadi ini ya, saya save untuk ini. Oke, saya kira demikian untuk pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Selamat beristirahat yang meditatif. Jadi tidur meditasi sampai tertidur, jadi lebih nyaman. Oke, ya, demikian. Selamat malam. Namo Senggai Namo Buddhaya. Namo Buddhaya Ya, Bante. Bante. Budaya Bante. Terima kasih Bante. Terima kasih Bante. Ya, makasih Bante. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya Ibu Juni. Namo Buddhaya Bante. Ya, Pak Febrio. Namo Buddhaya Bante. Selamat malam, Namo Buddhaya, Bante. Izin live. Ya, pokoknya tetap latihan. Nah, latihan sampai batas apapun tetap dilatih. Oke. Siap Bante, siap. Oke, saya izin live ya.
Baik Bante. Terima kasih Bante.